Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang reference manager, salah satunya yaitu Mendeley. Ada beberapa reference manager ya, ada Zotero, EndNote, atau yang lainnya. Kali ini kita akan belajar Mendeley ya, ini tidak berbayar ya, dan seolah mudah. Mendeley ini salah satu perangkat lunak untuk referensi manager atau manajer referensi dan citasi yang akan memudahkan dalam pembuatan karya ilmiah nantinya. Ini merupakan kombinasi dari aplikasi desktop dan situs web yang dapat digunakan untuk mengelola, berbagi, dan mencari referensi maupun kontak. Jadi nanti fungsinya bisa melakukan filter database berdasarkan penulis, jurnal, maupun kata kunci. Software ini digunakan untuk menyusun daftar pustaka secara otomatis, yang nantinya akan secara otomatis membuat susunan daftar pustaka dari library atau perpustakaan yang kita buat. Oke, kali ini kita akan mencoba mendownload, membuat akun, dan mencoba menggunakannya. Oke, untuk mendownloadnya kita bisa cari di Google dengan kata kunci Mendeley Desktop Download. Mendeley Desktop. Ini akan mendeteksi Mendeley Desktop sesuai sistem yang kita gunakan. Downloadnya di ini ada dua ya, Mendeley Reference Manager, ada Mendeley Desktop. Kita cari yang Mendeley Desktop. Download. Ini sampai muncul tampilan ini, nanti download Mendeley Desktop for Windows. Kita download. Kita siapkan email kita yang akan kita gunakan untuk menggunakan Mendeley nantinya. Apabila kita ganti komputer, bisa kita login dengan email kita dan database kita akan muncul. Yang database yang kita buat nanti akan terekam di email kita. Oke, sambil menginstal. Oke, kita jalankan Mendeley desktopnya. Sudah terinstall ya. Oke, tampilannya akan seperti ini apabila kita belum pernah menggunakan sebelumnya. Lalu kita mencoba untuk register. Oke, kita register, kita masukkan alamat email kita. Kita gunakan passwordnya. Masih. Kita sudah masuk ya. Kita masuk. Lalu kita login dengan email dan password yang kita tulis tadi. Ikut tampilan apabila kita sudah berhasil login. Kita pencet atau masukkan ke menu tools, lalu install Microsoft Word plugin. Ini fungsinya nanti agar di Microsoft Word-nya bisa muncul Mendeley. Sudah terinstall.
Lalu kita bisa membuat folder, misalnya folder skripsi. Nanti kita masukkan dokumen-dokumen atau mungkin jurnal, buku, dan yang lainnya. Bisa add file, bisa add entry manual. Jurnal, buku, atau nanti laporan, tesis, atau skripsi bisa dipilih sesuai jenisnya. Kita contohkan, saya akan mendownload untuk artikel saya, misalnya di sini aja. Saya akan coba download artikel saya, lalu kita masukkan ke Mendeley. Ada beberapa artikel yang coba saya masukkan. Download. Ini bisa download citation juga bisa sebenarnya. Bisa coba download untuk yang full text saja. Oke, sambil menunggu sudah terdownload, kita buka di folder download kita tadi. Kita tadi sudah download artikel, beberapa artikel. Oke. Kita bisa masukkan secara bersama-sama. Kita drag saja, masukkan ke folder yang sudah kita buat tadi. Oke. Kita review apakah sudah sesuai judul dengan isinya. Kita double klik aja, kita sesuaikan apakah sesuai judulnya, pengarangnya sudah sesuai, jurnalnya sudah sesuai, tahun, volume, lalu isunya, dan halamannya apakah sudah sesuai. Sudah sesuai, jadi sudah tidak perlu, kalau belum sesuai kita sesuaikan. Kita buka Word. Oke, kita akan mencoba menulis kalimat di sini untuk menggunakan referensinya. Oke, misalnya tadi gagal ginjal merupakan permasalahan serius pada pasien, membutuhkan perhatian dari perawat misalnya. Oke, kata-kata ini kita muncul dari mana? Kita masukkan referensinya, misalnya ya, ini kalau menggunakan Vancouver. Oke, Vancouver itu penggunaannya seperti ini. Dia akan muncul angka. Angka ini kalau referensinya atau daftar pustakanya itu baru pertama kali kita gunakan, dia urut berdasarkan data yang kita masukkan. Apabila kita tuliskan misalnya COVID adalah, nanti kita tuliskan referensi, kita masukkan lagi misalnya tadi terkait COVID, manajemen stres. Dia akan menyesuaikan urutan kedua berdasarkan referensi yang kita masukkan atau artikel yang kita masukkan. Lalu bagaimana kita membuat daftar pustakanya? Di bawah nanti mesti ada pustakaan atau daftar pustaka. Setelah kita tuliskan judulnya, kita insert bibliografi. Ini untuk memasukkan daftar pustakanya. Oke, ini kita tadi menggunakan Vancouver. Satu ini yang kita gunakan adalah referensi ini. Yang dua ini adalah ini yang terkait manajemen stres. Nah, keunggulannya dari Mendeley ini atau reference manager, apabila
kita akan menambahkan referensi di tengah-tengah seperti ini. Misalnya terkait gawat darurat merupakan kondisi di mana pasien, misalnya kita ketik sampai selesai, kita masukkan referensi. Tadinya kan ini referensi nomor 2. Setelah kita tambahkan referensi, kalau menggunakan Vancouver, yang tadinya nomor 2 akan berubah menjadi nomor 3. Karena kita masukkan di antara 1 dan 2. Begitu juga nanti, misalnya kita membuat satu dokumen, kita mau menambahkan dokumen di tengah-tengah, akan lebih mudah apabila kita menggunakan reference manager seperti ini. Oke. Selain itu, penggunaan reference manager juga memudahkan kita apabila kita merubah jenis style dari daftar pustakanya atau referensinya. Misalnya tadi kan menggunakan Vancouver, kita mau menggunakan APA. Nanti formatnya menyesuaikan, tinggal kita sesuaikan aja. Nanti kalau APA kan referensi dulu baru titik. Ini juga referensi dulu baru titik. Nanti daftar pustakanya juga menyesuaikan. Tadi kan ada nomor ya, ini menyesuaikan berdasarkan abjadnya. Atau menggunakan Harvard misalnya, nanti akan menyesuaikan formatnya. Mau kembali lagi ke Vancouver. Oke, ini nanti ya juga akan menyesuaikan sesuai urutannya ini ya. Nah, itu salah satu manfaat dari penggunaan reference manager. Selain itu juga bisa kita ekspor. Kita kan punya dokumen nih, deskripsi folder. Kita mau pindah laptop yang lain atau komputer yang lain, kita bisa ekspor. Kita bisa ekspor, formatnya bisa bibtex atau RIS. Saya coba pakai RIS aja. Nanti kita simpan di download dokumen aja. Koleksi skripsi misalnya. Kita akan memasukkan, tadi kan kita sudah ekspor nih. Kita mau import hasil perpustakaan kita atau library kita. Kita import. Formatnya sesuai yang kita buat tadi, RIS. Nah, kita taruh dokumen tadi, koleksi RIS. Skripsi. Oke. Oh ya. Harusnya ini dulu tadi. Koleksi skripsi. Import lagi. Oke, sudah muncul semua ya. Tadi harusnya saya blok dulu, lalu kita ekspor. Ini kita import tadi sudah muncul sesuai dengan apa yang kita ekspor. Jadi ketika kita mau pindah, mengirimkan referensi kita ke pembimbing kita, itu bisa menggunakan fitur import dan export ini tadi. Saya kira untuk sementara itu. Selanjutnya kita apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Apabila ada kendala silahkan tuliskan, nanti saya bantu. Saya kira itu untuk yang pertama ini ya. Jadi tadi kita sudah mendownload, lalu contoh menggunakan Mendeley atau Reference Manager yang kita gunakan. Terima kasih. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.